Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi bersama Jejak Belajar ID. Sekarang kita akan belajar tentang statistika ya. Kenapa langsung part 2? Karena part 1-nya yang duduk di bangku SMP kalian sudah mempelajari di kelas 7. Dan yang duduk di kelas 8 ini langsung ke part 2 saja ya, ukuran pemusatan data. Di SD juga sudah pernah kalian mempelajari tentang ini. Cuma pastinya lebih dalam lagi di SMP. Nah, ukuran pemusatan data terbagi menjadi min, median, dan modus. Min atau rata-rata disimbolkan dengan X bar. Itu garis di atas X namanya X bar ya. Nah, bisa dibaca tayangannya. Jumlah nilai dibagi banyak data, itu rumus dari rata-rata. Nah, X1 tambah X2 sampai sekian itu data ke-1, data kedua sampai data yang terakhir. Ya. Kemudian langsung saja contoh dan sekaligus pembahasan ya. Perhatikan tabel. Nah, banyak siswa yang memiliki tinggi badan lebih dari tinggi rata-rata adalah, nah ini diambil dari soal ujian nasional tahun 2019. Penjelasannya seperti tadi ya, rumusnya diingat-ingat. Nah itu tinggal tinggi badan dikalikan frekuensi seperti tayangan berikut. Harus teliti, otomatis kalian perkalian yang belum fasih belajar ya, karena itu pelajaran di SD perkalian itu dikalikan semua sampai data yang terakhir. Yang teliti pokoknya. Kemudian kalau sudah mengalihkan dari data awal sampai akhir, kalian jumlah dan didapatkan hasil 5028. Hasil ini dinamakan jumlah nilai. Kemudian dituliskan pada penyelesaian ya 5028 per menghitung banyak data, itu berarti jumlah frekuensi. Yaitu di situ sudah ada di tabel 32. Tinggal menghitung pembagiannya, didapatkan hasil 157,125. Dibulatkan 2 angka di belakang koma. Tidak wajib dibulatkan ya. Kemudian yang ditanyakan banyak siswa memiliki tinggi badan lebih dari rata-rata. Jadi yang lebih dari 157 itu ada 158 dan 159 yang frekuensinya 8 dengan 3 dijumlah jadi 11. Kemudian kita lanjut ke contoh soal dan pembahasan yang kedua. Contoh soal ini juga diambil dari soal ujian nasional 2019. Tipe soal ini sama dengan tipe soal yang sebelumnya. Di sini dipertanyakan, jika perusahaan menetapkan peserta yang mendapat nilai kurang dari rata-rata dinyatakan gagal mengikuti seleksi selanjutnya, maka banyak peserta yang berhak mengikuti seleksi berikutnya ada berapa? Jadi intinya ditanyakan itu yang berhak mengikuti seleksi. Kalau yang gagal ke tahap selanjutnya itu yang kurang dari rata-rata, maka bisa dipikirkan kan, banyak peserta yang berhak lolos seleksi ini otomatis yang di atas rata-rata. Nah, jumlah nilai telah ditemukan yaitu 350 setelah dihitung. Banyak datanya, kalian ingat yang sebelumnya yaitu total frekuensi. 350 dibagi 50. Kalau seperti ini, 00 bisa disederhanakan. Ingat, dicoret 00-nya itu kalau di oret-oretannya ya. Karena kalau ketika penyelesaian tidak boleh dicoret. Dihasilkan rata-rata nilai tes tertulis seleksi tersebut yaitu 7. Maka yang berhak mengikuti seleksi berikutnya yang di atas atau sama dengan yang nilainya 7. Jadi perhatikan frekuensi dari yang nilai 7 sampai 10. Di situ frekuensinya yaitu 10 tambah 11 tambah 9 tambah 1. Dijumlah hasilnya 31. Maka banyak peserta yang berhak mengikuti seleksi berikutnya ada 31 orang. Next, ke contoh soal dan pembahasan yang terakhir. Ingat ya, walaupun di sini hanya ada 3 contoh soal,
mengenai rata-rata, tidak semua persoalan hanya tentang atau hanya seperti tipe 3 soal ini. Masih banyak variasi-variasi yang lainnya. Jadi kalau ada variasi yang lainnya, kalian harus bisa memahami atau belajar memahami dari yang diketahui, kemudian apa intinya yang ditanyakan. Di sini ada diketahui rata-rata dari 5 bilangan ada 45. 5 bilangan tersebut kan tidak disebutkan. Maka kalau di matematika ketika ada diketahui seperti ini, kalian misalkan. Nah, di sini 5 bilangan dimisalkan A sampai E. Ingat, tidak harus A sampai E, bebas kalian mau memisalkan apa. Dan di sini sudah diurutkan ya dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti A itu yang paling terkecil dan E itu adalah bilangan paling terkecil. Karena yang diketahui itu rata-rata dari 5 bilangan tersebut ada 45, maka kuncinya adalah rata-rata. Kalian langsung masuk ke rumus rata-rata. Rata-rata X bar sama dengan 45. Ingat, tadi rumusnya apa? Jumlah nilai per banyak data. Banyak data yaitu 5 bilangan tersebut, maka banyak datanya 5. Nah, di matematika kalau penyelesaian, ingat ya, sama dengannya harus lurus. Dan di situ sebelum kata jumlah nilai per 5 itu ada tanda ekuivalen. Jadi kalau ada sama dengan, tidak boleh ada sama dengan double. Sampingnya sebelumnya harus ada tanda ekuivalen. Kemudian diketahui selanjutnya selisih nilai bilangan terbesar dengan terkecil. Ada 15. Tadi yang paling terbesar adalah E, terkecil A. Maka selisihnya E kurangi A sama dengan 15. Ingat, sesuai yang diketahui. Nah, jumlah nilai tadi kan sama dengan 225. 5 bilangan sudah dimisalkan A sampai E. Maka A sampai E kalian jumlahkan sama dengan 225. Ini tidak mengarang, tapi berdasarkan yang diketahui kemudian dianalisis. Kemudian yang diketahui, ada satu bilangan terbesar dan bilangan lainnya sama besar. Tadi bilangan terbesar kan E. Berarti bilangan lainnya yang sama besar A sampai D, itu artinya A sama dengan B sama dengan C sama dengan D. Jadi kalian bisa menyamakan B, C, dan D bisa disamakan A semua, diganti A karena mereka nilainya sama. Ya, A tambah A tambah A tambah A, atau yang lainnya diganti B semua, A sampai D itu bebas. Yang intinya E itu terbesar, yang 4 lainnya sama. Nah, di situ A-nya ada 4 dijumlah jadi 4A tambah E sama dengan 225. Mengikuti. Ya. Tidak ngarang. Kemudian 4A di situ nilainya positif, dipindah ruas ke kanan jadinya negatif. Sebenarnya bukan pindah ruas ya teorinya. Itu adalah agar mendapatkan E itu ya, yang dikurangikan harusnya 4A. Berarti ruas kiri dan kanan sama-sama dikurangi 4A. Jadi lebih simpelnya, gampangnya langsung kalau positif dipindah jadi negatif. Kemudian yang sebelumnya E kurangi E sama dengan 15. Nah, pindah ruas, A-nya itu negatif dipindah jadi positif, 15-nya positif dipindah jadi negatif. Dimasukkan ke nilai yang tadi dipanah sama bertanda merah, ya. Nah, yang A di sini, yang dipanah kuning itu, A kan sama dengan E kurang 15. Nah, disubstitusikan atau A-nya diganti, dimasukkan E kurang 15. Nah, ini sistem aljabar negatif 4 kali E, yaitu negatif 4E. Kemudian negatif 4 dikalikan dengan negatif 15. Ya, negatif kali negatif positif, 4 kali 15, yaitu 60, jadi positif 60 atau itu ditambah 60. Ingat, tidak boleh ada sama dengan double, jadi sebelum sama dengan itu tanda ekuivalen. Kemudian yang ada variabel E itu dijadikan satu ruas, jadi yang negatif 4E dipindah jadi positif 4E, dan 225 ditambah dengan 60 berarti 285. Dihasilkan nilai terbesar yaitu 57 dari 285 dibagi 5. Ya, harus teliti.
Kemudian lanjut ukuran pemusatan yang kedua, yaitu median atau nilai tengah. Pasti kalian yang duduk di bangku SMP dan sekarang kelas 8 sudah pernah mendengar ini di SD dan sudah pernah mempelajari. Ada contoh soal dan pembahasan mengenai median atau nilai tengah. Nah, diberikan data usia sekelompok anak, ya, seperti tayangan. Itu datanya belum urut. Seperti definisi dari median. Kalau ada data, dan harus dicari mediannya, kalian harus mengurutkan dulu. Dari yang terkecil ke yang terbesar. Dan harus teliti, karena terkadang itu ketidaktelitian yang membuat jawaban itu salah. Nah, kalau data tuh nggak seperti ini, intinya karena namanya nilai tengah, kalian tinggal membelah jadi dua, istilahnya seperti itu. Harus seimbang kanan dan kiri, dan yang tengah-tengah di situ tidak ada angka ya, jadi harus dihitung istilahnya menggunakan rumus rata-rata walaupun median. Jadi 14 tambah 14 dibagi 2. Atau intinya kalau dua bilangannya sama, berarti tinggal bilangan itu. Karena sama, jadi kalau di rata-rata pasti bilangan itu sendiri. Dihasilkan median 14. Next, lanjut ke contoh soal dan pembahasannya kedua. Walaupun hanya 2 contoh soal di sini, ingat ya, jangan berpatokan hanya soal-soal seperti ini. Tapi banyak banget variasinya. Kan harus mau mempelajari, entah itu di sumber sekarang media elektronik atau di buku seperti itu ya. Ada diagram di sini. Data nilai PH Matematika kelas 7A ditanyakan median. Nah, kalau seperti ini kalian data dulu, lebih mudahnya menggunakan tabel atau terserah cara yang mudah seperti apa. Sesuai frekuensinya, jangan sampai salah membaca data. Ya, total frekuensi di situ ada 26. Jadi untuk mencari median, X itu adalah data ke. Jadi jumlah frekuensi ya 26 ditambah 1 bagi 2. Itu kan berarti 26 tambah 1, 27 bagi 2, 13,5. X 13,5 itu artinya data ke 13 setengah. Itu ya. Dari awal frekuensi 6 tambah 7, itu kan 13. Nah, setengahnya itu berarti pas garis lurus merah itu. Itu ditandai garis lurus. Nah, ada 2 bilangan seperti sebelumnya. Di situ ada 60 dan 70. Jadi mediannya 60 tambah 70 bagi 2. Jadi 130 bagi 2. Ketemu yaitu 65. Jadi median dari data tersebut yaitu 65. Selamat mencoba latihan-latihan soal tentang median yang lainnya dan banyak variasinya pastinya. Nah, untuk ukuran pemusatan data yang terakhir yaitu modus, nilai yang sering muncul. Nah, istilahnya kalau modus, nah yang suka modusin cewek biasanya sering muncul di depan cewek yang dimodusin ya. Istilahnya seperti itu. Itu hanya istilah candaan saja ya. Nah, langsung saja ke contoh soal dan pembahasan. Ada data tinggi badan. Kalau modus tidak perlu datanya diurutkan, itu tidak perlu. Karena modus itu nilai yang sering muncul atau yang frekuensinya tinggi atau yang terbanyak. Kalau jenis tipe pilihan ganda, kalian langsung lihat pilihan gandanya atau optionnya. Di situ ada tinggi badan 157 cm sampai 160 cm. Kalian hitung pada data ada berapa. Dan yang paling terbanyak yaitu dengan tinggi badan siswa 159. Itulah jawabannya. Mau isian singkat atau isai, intinya yang terbanyak, bukan nilai yang terbesar. Jangan sampai salah tafsir ya. Lanjut contoh soal dan pembahasan yang kedua. Yaitu di sini ada diagram batang tentang data nilai PH Matematika kelas 7A seperti soal pada median tadi. Nah, kalau modus dari data dengan diagram batang, kalian tinggal lihat yang paling tinggi. Tetapi kalau tipe diagram batang yang terbagi 2, atas dan bawah, jangan sampai terkecoh. Jangan sampai hanya melihat yang paling tertinggi, tapi benar-benar dipahami. Nah, itu tadi adalah tentang statistika yang ukuran pemusatan data. Ada 3 tadi ya, diingat-ingat. Dan walaupun contoh dan pembahasannya hanya itu tadi, kalian jangan hanya belajar dari sini.
banyak sumber-sumber lain. Nah, ini ada latihan soal untuk mencoba mengetahui seberapa pahamnya sih kalian tentang materi ini. Ini ada tugas 2. Jadi materi ini memang saya buat untuk anak didik saya. Tugas 2 ini silakan diselesaikan di buku tugas dan dengan cara seperti biasa. Kemudian langsung kirim tugasnya begitu kalian selesai ya. Karena kalau ditunda-tunda nantinya lupa. Semangat dan semangat terus walaupun di masa pandemi ini. Jangan sampai pudar semangat belajarnya dan tetap jaga kondisi dengan melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan. Oke, semoga kita bisa segera melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Jangan lupa selalu support channel ini ya.